Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini saya akan membahas soal yang ada di bahan ajar atau buku Fisika Umum 1 dengan kode bukunya adalah Biol 4119. Untuk kode matkulnya saya nggak tahu sama apa enggak, cuman biasanya sih harusnya bisa aja sama. Cuman fokus aja karena ini kita bahas buku ya. Saya bahas terkait dengan kode bukunya. Oke, jadi untuk di modul pertama, yaitu adalah terkait dengan gerak dan gaya yang akan terbagi menjadi 3 kegiatan belajar. Nah, di mana kegiatan belajar yang pertama ini membahas terkait dengan besaran, satuan, dan dimensi. Oke, jadi kita langsung saja, kita mulai dari kegiatan belajar pertama. Dari soal nomor 1, massa jenis adalah massa persatuan volume. Dimensi dari massa jenis adalah apa? Oke, untuk masalah dimensi sebenarnya ini ada kaitannya erat dengan satuan. Oke. Nah, untuk rangkuman terkait dengan dimensi, ini udah saya share seperti ini. Jadi untuk nomor 1 kita punya informasi bahwasanya ini ada rangkumannya bahwasanya itu panjang dengan satuan sistem internasional meter, dimensinya tuh L, ya. Nah, ini biasanya pakai kurung siku. Nah, ya, kalau nggak pakai kurung siku tuh masih oke, cuman biasanya lebih umumnya tuh pakai kurung siku seperti ini. Nah, dan biasanya disimbolkan dimensi itu dengan huruf besar. Oke. Nah, jadi untuk menentukan dimensi itu gimana? Nah, sebenarnya ini ada hubungannya dengan massa jenis adalah massa persatuan volume. Dari kalimatnya ini aja, jadi dari massa jenis itu, massa jenis adalah massa persatuan volume, alias berarti massa dibagi dengan volume. Oke, di mana massa itu satuannya apa? Nah, atau kalau kalian mau lihat dari berdasarkan satuan itu boleh. Nah, atau kalau misalnya, karena apa? Karena gini, dimensi itu dimensi itu adalah besaran pokok. Kalau emang dia nggak besaran pokok, dia nggak bakal bisa langsung biasanya. Makanya kayak misalnya nih, mungkin volume nih. Nah, kalau emang kalian tahu langsung dimensinya apa, ya it's better. Massa, dimensinya apa? Massa itu dimensinya M. Oke. Nah, ini saya pakai huruf besar aja. Tapi kalau emang di bukunya mau pakai huruf kecil ya this problem. Nah, untuk volume itu adalah L pangkat 3. Nah, kenapa bisa dapat? Nah, nanti itu saya jelasin pakai versi satuannya aja. Jadi, karena berhubung di pilihan gandanya tidak ada yang versi per, adanya adalah satu baris, maka yang di bawah ini kita naikin ke atas, yang dimana berarti jadinya M kali L pangkat min 3. Karena apa? Karena berdasarkan aturan pangkat, kalau misalnya dia berpindah dari atas ke bawah atau bawah ke atas, maka pangkatnya berubah dari positif jadi negatif ataupun sebaliknya. Ya. Oke, jadi dimensi dari massa jenis itu adalah M kali L pangkat min 3. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lihat dari satuan, itu sebenarnya bisa. Ya. Oke, massa jenis. Atau mungkin ini saya pakai simbol ya. Massa jenis itu biasanya disimbolkan dengan rho. Massa adalah M per volume, per V. Sehingga berarti rho sama dengan, nah, massa satuan sistem internasionalnya adalah kilogram. Dan untuk volume, itu satuannya adalah meter pangkat 3. Ya, kalian harusnya tahu ya, kayak misalnya volume air ataupun volume apa kan biasanya liter. Nah, liter itu kan desimeter pangkat 3 ya kan. Nah, atau misalnya meter pangkat 3 ataupun kilometer pangkat 3. Nah, atau kalau emang misalnya mau diuraikan lagi, sebenarnya salah satu contohnya adalah V sama dengan S kali S kali S misalnya. Misalnya panjang satuan S-nya itu misalnya bla 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 cm kali bla 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 cm kali bla 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 cm. Berarti V-nya sama dengan bla 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 bla. Ini cm kali cm kali cm kan jadi cm pangkat 3. Ya. Karena aturan pangkat 1, 1, 1, karena dikali pangkatnya ditambah. Ya, jadi satuan volume itu adalah satuan panjang dipangkatkan dengan 3. Ya udah, berarti
langsung dong kita bisa buat dimensinya bahwasanya kilogram itu adalah satuan dari besaran panjang yang punya dimensi L. Kilogram ya, Kilogram dari besaran panjang, dari besaran massa yang dimensinya M. Terus meter pangkat 3, meternya itu adalah satuan sistem internasional dari besaran panjang yang dimensinya L. Tapi karena ini ada pangkat 3 ya dipangkatin 3. Maka jadinya adalah M kali L pangkat min 3. Ya, karena apa? Menyesuaikan bentuknya. Kalau emang misalnya di pilihan gandanya ada M per L pangkat 3, ya jawab itu aja nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya D. Lanjut nomor 2. Untuk nomor 2, sebuah papan mempunyai ukuran panjang ini, lebar ini, tebal ini, volume papannya dalam satuan meter kubik. Nah, oke. Dalam fisika, kalau misalnya emang takut keliru, ya tulis diketahui, tulis yang ditanya. Nah, yang diketahui adalah panjang sama dengan 4 meter, lebarnya adalah 30 cm, dan tebalnya atau tingginya ya boleh 25 mm. Nah, yang ditanya itu adalah volume, tapi di sini kita punya ketentuan bahwasannya di pilihan gandanya itu satuannya adalah meter kubik. Nah, sebelum kita ke proses jawab, perhatikan apakah satuan yang diketahui itu sama semua ke tujuannya? Enggak, cuman panjang aja nih yang udah sesuai 4 meter. Ya udah, kalau lebar sama tingginya belum. Ya udah, berarti tinggal kita konversi aja. Dari 30 cm ke meter itu dibagi 100. Nah, jadinya berarti ini setara dengan 0,3 meter. Terus kemudian 25 mm. Ya, itu adalah berarti 25 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,025 meter. Ya udah, berarti tinggal kita jawab volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka V sama dengan 4 kali 0,3 kali 0,025. Maka jawabannya adalah 0,03 meter kubik. Nah, jadi jawaban nomor 2 adalah yang C. Nah, tapi kalau misalnya nih, contoh, kalian nggak mau menghitung ini nih. Misalnya kan ini 30 per 100 meter, ini udah meter. Kalau kalian mau pakai ini aja juga sebenarnya nggak ada masalah. Nah, jadi kayak misalnya 4 kali dengan 30 per 100 kali 25 per 1000. Nah, ini kan sama aja kayak 4 per 1 kan. Ya udah, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Jadinya ini tinggal 4 kali 30 kali 25 itu berapa? Di bawahnya itu 100 kali 1000 itu berapa? Ya, ini otomatis 100.000 dong, ya kan? Nah, 100.000. Terus 4 kali 30 kali 25 itu adalah 3000. Nah, jadi tinggal ini 3000, ini meter kubik, ya tinggal hitung aja nih. 3000, tinggal nolnya kan sama-sama bisa dicoret ya. Sama-sama dibagi 1000, 3 per 100. Itu hasilnya adalah 0,03 meter kubik. Tuh, ya. Nah, tapi bagi yang emang kalau misalnya ngerjain tuh aslinya tuh sebenarnya nggak seperti ini ya. Kalau ngerjain kayak gini tuh sebenarnya nggak harus tulis diketahui sama ditanya itu to make sure supaya biar lebih teliti, supaya nggak ada yang kelewatan tahapannya. Nah, tapi kalau emang misalnya mau langsung sebenarnya boleh selama aware sama soalnya. Contoh yang biasa sering jadi kelewatan tanpa tulis diketahui itu adalah kita nggak ngelihat satuannya. Udah nulis diketahui aja, kalau kita nggak aware pasti biasanya tuh skip tuh bagian daripada si satuannya. Mungkin kayak misalnya nih langsung jawab, masukin 4 kali 30 kali 25. Ya of course nggak bakal ada jawabannya, karena itu satuannya nggak bakal jadi meter pangkat 3. Tuh, jadi kadang nulis diketahui gini aja, kadang ada yang lupa nih, alias ketinggalan, nggak dirubah. Gitu, apalagi kalau nggak ditulis. Nah, makanya biasanya kalau waktu mungkin sekolah, waktu apa sih namanya, entah SMP atau SMA, kalau nulis atau ngerjain fisika tuh biasanya ditulis diketahui, ditanya dan dijawab. Ya, to make sure
setiap proses itu apa sih namanya, to make sure biar menandakan bahwasanya tuh udah baca soalnya dulu. Terus ada nggak sih yang emang ke skip atau enggak, kurang lebih seperti itu ya. Oke, so untuk soal nomor 3, dua buah vektor yang besarnya masing-masing 2 satuan dan 3 satuan, jika kedua jumlah dijumlahkan, vektor resultannya adalah besarnya adalah ini. Oke, besar sudut antara kedua vektor. Oke. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2-nya kita hapus dulu ya. Oke, nomor 3. Jadi, nomor 3 itu kita punya informasi soal seperti ini. Ini saya punya vektornya, saya bikin vektor A aja ya. Vektor A ini adalah 3 satuan. Nggak tahu. Nah, di sini 3 satuan tuh berarti bisa jadi 3 meter, 3 cm. Nah, terus kemudian ini kita nggak tahu nih apakah yang sama 3 satuan misalnya nih. Tapi kalau dilihat dari pilihan gandanya ini sudutnya sudut lancip ya, berarti nggak pas 90. Oke, berarti vektor B-nya ditandakan vektor tuh karena ada ininya ya. Oke, di sini 2 satuan. Oke. Nah, jadi ini katanya ada, kalau dijumlahin resultan vektornya itu sama dengan persatuan. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, untuk resultan vektornya ini kita bisa gunakan yang namanya cara jajar genjang, yang dimana sebenarnya bisa sih kalau misalnya mau pakai apa sih namanya, mau pakai segitiga juga bisa. Nah, jadi kayak misalnya set. Nah, kan begini. Kemudian inilah yang namanya vektor resultannya. Jadi kita anggap aja ini adalah vektor C, yaitu adalah vektor A tambah vektor B. Nah, jadi ini panjang vektor ya. Sebenarnya lebih tepatnya begini kalau namanya panjang vektor. Oke, jadi kita punya informasi seperti ini. Nah, kira-kira nih, ini nih dari sini ke sini ini sudutnya berapa? Nah, jadi karena berhubung ini sudut di antara dua vektor ya, kalau kita pakai yang segitiga yang nyambung begini kan ini jadi kayak nggak kebentuk kan. Nah, jadi emang lebih pas karena berhubung sudut antara dua vektor ini, ya udah pakai jajar genjang. Ya udah, berarti ini tinggal kita gunakan rumus yang namanya adalah panjang vektor C atau panjang vektor sama dengan akar kuadrat, atau sebenarnya ini kuadrat juga, tapi langsung aja akar kuadrat daripada panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambahkan dengan 2 kali panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Nah, jadi rumus mencari panjang vektor itu kurang lebih seperti ini kalau punya sudut tertentu ya. Jadi kayak misalnya mungkin sudutnya nggak 90, karena kalau sudut 90 kan jadi seperti ini. Ini kan bisa kita akalin pakai Pitagoras karena segitiga siku-siku kan. Nah, tapi kalau misalnya sudutnya nggak bagus, kita bisa gunakan rumus seperti ini. Ya udah, berarti panjang vektor ininya adalah 4 sama dengan akar kuadrat daripada 2 kuadrat tambah dengan 3 kuadrat tambah dengan 2 kali 2 kali 3 dikalikan dengan cos theta. Ya udah, tinggal kita kuadratkan kiri, kuadratkan kanan supaya biar kuadratnya kan hilang. Akar kuadratnya hilang, jadinya 16 sama dengan 4 tambah 9 ditambahkan dengan berapa nih? 4 12 kali cos theta. Nah, berarti 12 cos theta itu sama dengan 16 kurang 4 kurang 9. Berarti 12 kali cos theta itu sama dengan 16 kurang 4 kan 8 ya. 16 kurang 4 kan 12, 12 kurang 9 kan 3 ya. Berarti cos theta sama dengan 3 per 12. Nah, untuk mencari theta itu sama dengan inverse cos atau arc cos. Ya, biasanya kalau dalam penulisan tuh biasanya kita tuh bisa nulis seperti ini aja. Inverse cos daripada 3 per 12. Nah, ini karena berhubung angkanya nggak bagus, ya kan?
kita pakai kalkulator. Nah, jadi inverse cos dari 1/4 atau 3/12 itu jawabannya adalah 75,52 ya. 75,52. Oke, jadi 75,52 derajat sehingga jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Nah, oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan 6 karena ini jadi masih satu paket. Oke. Nomor 4 kita punya informasi bahwasanya dua buah besar vektor, dua buah vektor besarnya masing-masing 4 satuan dan 6 satuan dan masing-masing membentuk 30 derajat dan 60 derajat terhadap sumbu X positif pada sistem koordinat kartesian. Jika kedua vektor tersebut dijumlahkan dengan cara uraian, maka komponen resultannya oke, terus besar resultan vektor oke. Ini jadi sekaligus aja ya ngerjainnya ya. Jadi nggak ada 4, 5, 6-nya. Intinya gini, koordinat kartesius karena berhubung ini gambarnya mintanya X positif doang, jadi kita fokusnya ke bagian atas kanannya aja alias kuadran 1. Nah, jadi di sini ada dua vektor. Nah, saya bilang vektornya vektor A sama B aja. Nah, katanya yang membentuk sudut 30 sama 60 tuh berarti berturut-turut nih. Nah, saya anggap yang ini dulu nih. Ini 30 kurang lebih seperti ini. Ini adalah vektor A. Nah, ya kan? Yang dimana panjangnya ini nanti besarnya adalah 4 satuan. Yang di sini besarnya adalah 30 derajat. Kemudian ada lagi, yaitu adalah yang 6 satuan. Yang bentuk sudutnya adalah 60 derajat. Oke, ini adalah kita bilang vektor B. Yang 6 satuan. Yang dimana ini besar sudutnya adalah 60. Ya, ini adalah 60 derajat. Nah, untuk mencari soal nomor 6, jawaban soal nomor 6 itu kita harus ngerjain nomor 4 sama nomor 5. Seperti itu, ya. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih vektor satuannya, vektor resultannya? Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara yaitu adalah menguraikan masing-masing vektor. Jadi, vektor itu kalau membentuk sudut itu pasti nggak mungkin cuma satu arah, melainkan ada dua arah. Contoh misalnya kita narik sesuatu benda ke arah kanan atas, itu berarti bisa bergerak ke kanan, bisa juga bergerak ke atas. Nah, kan gitu. Ya udah, berarti maka akan kita uraikan. Untuk yang hijau dulu nih. Set. Nah, and then kita punya informasi bahwasannya ini ada seperti ini. Ini untuk yang A berarti ini adalah vektor AX alias A terhadap sumbu X, dan ini adalah vektor AY. Nah, berarti vektor A terhadap sumbu Y. Kemudian untuk yang biru tua ini juga sama nih, kita uraikan juga. Tek. Nah, jadi set ini juga sama. Nah, kita uraikan. Nah, ya udah. Berarti ini adalah vektor BX, ini adalah vektor BY. Nah, kalau misalnya untuk cara nentuinnya gimana? Si AX ini berapa, BX itu berapa? Sebenarnya bisa kita lakuin, sebenarnya bisa kita akalin dengan cara yang namanya perbandingan trigonometri. Nah, cuman ada beberapa nih pendekatan. Pendekatan pertama, kalau misalnya sudut dimulai atau berasal dari sumbu X. Nah, jadi ini kalau dari sumbu X udah jelas nih. Jadi X itu pasangannya itu pasti cos. Jadi kalau misalnya kayak AX itu nanti berarti A cos. Kalau BX berarti B cos. Nah, kalau Y ini pasti pasangannya sin. Ya, pasangan trigonometrinya sin. Atau pendekatan kedua, yang dimana pendekatan kedua ini lebih ke letak sudut. Jadi nggak peduli mau dia dari sumbu X atau dari sumbu Y.
letak sudut. Nah, kalau jauh, nah, kalau dekat sama, nah ini kalau sumbunya dekat, berarti pasangannya dia cos. Kalau jauh, nah, kalau jauh pasangannya sin. Nah, jadi kalau yang pakai pendekatan yang pertama harus dari sumbu X. Kalau nggak dari sumbu X ya berarti tinggal cari. Berhubung karena sumbu X sama sumbu Y ini adalah sesuatu yang tegak lurus alias siku-siku, misalnya nih kayak hijau nih, ke sini 30, berarti dari sini ke sini 60 dong. Nah, gitu. Jadi harus ditotalin harus 90 derajat. Tapi karena ini udah sumbu X ya berarti nggak usah dicari lagi dong sumbu Y-nya berapa, karena kan nggak butuh. Nah, jadi untuk yang nomor satu sebenarnya kenapa kok bisa ini? Ya karena kalau misalnya kita gambar ini, terus ini 30 derajat, kemudian ini adalah AX, ini adalah AY, dan ini adalah A-nya. Nah, berdasarkan perbandingan trigonometri, nah jadi sin, nah ini kita anggap ini mungkin jangan pakai 30 ya, saya pakai alfa deh misalnya. Jadi sudut alfanya itu ada di sini. Nah, berarti kalau sin itu kan sin alfa sama dengan berarti sin demi depan per miring, berarti AY per A. Makanya kalau ini kita kan oke, biar pecahannya hilang kan kita kali A nih. Berarti AY sama dengan A dikalikan dengan sin alfa. Nah, kalau cos alfa itu adalah samping per miring, berarti AX per A. Nah, ini juga sama, kita sama-sama kali A, maka nilai AX itu akan setara dengan nilai A dikalikan dengan cos alfa. So, that's why kenapa X pasangannya cos, Y pasangannya sin. Kalau sudutnya berasal dari sumbu X. Tuh. Nah, kalau yang pakai nomor 2, misalnya ini saya bikin tambahin beta. Nah, ini kalau kita bikin sin beta, sin beta, oke, sin beta itu kan berarti apa? Sin demi AX per A. Nah, ini kalau kita kali A berarti AX itu sama dengan A dikalikan dengan sin beta, and then kalau cos beta itu sama dengan AY per A. Kita kalikan dengan A, maka AY itu akan setara dengan yang namanya A dikalikan dengan cos beta. Nah, dari sini muncullah teori pendekatan bahwasanya, oh iya, kita lihat deh. Yang dekat sama sudut, yang dekat sama sudut, nih, AX ini kan dekatnya sama alfa. Ya kan? Kemudian AY itu dekatnya sama beta. Pasangannya apa? Ya, pasangannya cos. Makanya kalau dekat itu cos. Beda sama kalau AX itu jauh dari beta dan untuk AY itu juga jauh dari alfa. Makanya di sini kita punya teori bahwasanya kalau dekat itu pasangannya cos, kalau jauh pasangannya sin. Nah, jadi bebas, ya, jadi bebas terserah mau bikin yang kayak gini, mau pakai pendekatannya mana. Mau pakai pendekatan nomor 1 atau mau pakai pendekatan nomor 2, ya. Itu tergantung sama kenyamanan masing-masing, ya. Oke, jadi ini sekadar penjabaran teori aja. Nah, langsung kita balik lagi. Berarti dengan dua pendekatan ini langsung aja ya, saya nggak pakai ini, jadi langsung saya hitung aja berapanya. Intinya kalau untuk AX itu kan berarti A dikalikan dengan cos 30. Berarti vektor AX-nya adalah 4 dikalikan dengan cos 30 kan akar 3 per 2. Berarti ya alias 2 akar 3. Satuan. Oke. Kemudian vektor AY berarti A dikalikan dengan sin 30. Ya, vektor AY sama dengan 4 dikalikan dengan sin 30 itu setengah. Nah, jadi jawabannya adalah 2 satuan. Itu baru yang ini. Yang biru belum, ya. Vektor BX itu berarti B dikalikan dengan cos 60. Berarti vektor BX itu sama dengan 6 dikalikan dengan setengah, maka jawabannya adalah 3 satuan.
Kemudian untuk vektor BY itu adalah B dikalikan dengan sin 60, maka vektor BY-nya sama dengan 6 kali akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Jawabannya adalah 3 akar 3 satuan. Nah, barulah ditanya. Nah, kan gini, kalau kita lihat ternyata ini searah nih. Ya, ini searah pengerjaannya. Ini pun juga searah. Ada yang X, ada yang Y. Makanya gini, ibarat kata nih kan ada dua vektor yang dimana ada gerak ke kanan ke atas sama ke kanan ke atas juga. Berarti yang kanan makin mendukung, ke atas makin mendukung. Makanya untuk resultan vektor X atau sigma X itu sama dengan, ya berarti apa? AX tambah BX kan? Nah, karena dia sama-sama ke kanan. Kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, berarti dikurang. Ya kan? Karena kan berlawanan arah. Vektor AX ditambahkan dengan vektor BX berarti resultan vektor X-nya sendiri bahwasanya AX itu berarti 2 akar 3 ditambahkan dengan BX-nya adalah 3. Nah, berhubung ya karena emang nggak bisa dihitung nih, ya emang nggak bisa dihitung, ya udah kita tulis saja seperti ini. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3 tambah 3 satuan ataupun 3 tambah 2 akar 3 satuan. Dari nomor 4 jawabannya C. Kemudian untuk vektor resultan vektor Y berarti vektor AY tambah vektor BY berarti si resultan vektor Y itu adalah 2 ditambahkan dengan 3 akar 3. Nah, karena nggak bisa ditambahin ya sudah tulisannya begini. 2 tambah 3 akar 3 satuan. Oke. Nah, jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah yang A ya. 2 tambah 3 akar 3 satuan. Nah, barulah resultan vektornya. Nah, resultan vektornya mungkin kita istilahkan dengan vektor C atau vektor resultan atau R. Ya udah. Ini. Nah, jadi dari sini, dari informasi sini kita punya informasi bahwasannya gitu ya. Bahwasannya set. Nah, ini adalah AX yang besarnya sekian dan ini adalah ini adalah sigma vektor X, ini adalah sigma Y alias vektor Y. Nah, resultannya gimana? Ya, tinggal kita pakai jajar genjang kan. Nah, tarik garis ujung ke ujung. Inilah yang namanya vektor resultan. Oke, ini adalah vektor resultannya alias R. Ya udah, untuk mencari R karena berhubung ini adalah segitiga siku-siku, ya kan? Kalau kita gambarkan berarti ini adalah sigma X, ini adalah sigma Y, ini adalah R. Nyari panjang R gimana? Ya, pakai Pitagoras. R sama dengan akar kuadrat daripada sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat. Berarti R-nya sama dengan akar kuadrat daripada 3 tambah 2 akar 3 kuadrat ditambahkan dengan yang namanya 2 tambah 3 akar 3 kuadrat. Nah, karena angkanya jelek, ya udah kita minta bantuan kalkulator. Ini ada kuadratnya, jangan lupa ya. Oke, kita minta bantuan kalkulator aja langsung. Jadinya berarti tambah ini kuadrat 3 tambah 2 akar 3 ini adalah 2 tambah 3 akar 3. Maka jawabannya adalah 9,67. 9,67 satuan. So, jawabannya ya nggak ada ya. Nah, oke, jadi untuk nomor 6 ini nggak ada jawabannya ya. Itu mungkin yang kalau misalnya kita pilih yang mendekati ya make sense lah kalau jawabannya A. Ya, itu adalah 9,7. Oke, jadi kita hapus saja langsung untuk nomor 4 sampai nomor 6-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. 2 soal terakhir untuk kegiatan belajar pertama.
Dua buah vektor besarnya masing-masing 4 satuan dan keduanya membentuk sudut 60 derajat. Hasil perkaliannya berapa? Perkalian titik. Nah, yang nomor 7 perkalian titik, yang kedua adalah perkalian silang. Ini adalah dot product. Nah, dot product. Kalau ini adalah cross product. Dan ini hati-hati beda simbol ya. Kalau untuk nomor 7, nah, jadi intinya dari nomor 7 sama 8 ini kita punya informasi bahwasanya vektor A itu adalah 4 satuan, vektor B itu adalah 5 satuan, and then sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat. Nah, untuk yang pertama ada perkalian titik. Nah, begini nulisnya, dot. Nah, untuk dot, nah hati-hati ya, kalau untuk dot ini rumusnya adalah panjang vektor A, jadi ini sebenarnya panjang ya, dikalikan dengan cos sudutnya, cos theta. Nah, berarti 4 kali 5 dikalikan dengan cos 60, berarti jadinya 20, dikalikan dengan cos 60 itu setengah, berarti jawabannya adalah 10 satuan. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah C, and then nomor 8 cross product itu nulisnya adalah begini. Tuh. Jadi panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan sin. Jadinya berarti 4 kali 5 kali sin 60. Berarti jadinya 20 kali akar 3 per 2 alias atau setengah akar 3. Maka jawabannya adalah 10 akar 3 satuan. Maka nomor 8 jawabannya adalah yang D. Oke. Ya, so dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, kita hapus untuk nomor 7 sama 8 tes formatif satunya dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua untuk nomor 1 dan sampai dan 3. Nah, kan ini satu paket soal. Jadi nomor 1 sampai 3 itu kita punya informasi bahwasannya diberikan sebuah vektor jarak. Nah, gitu ya. Kemudian berarti kita punya informasi bahwasanya itu ST atau S dalam satuan, lebih tepatnya mungkin begini ya, fungsi. Nah, sebuah fungsi lah ya. Jadi bahwasanya tuh gerak atau posisi suatu benda itu diatur oleh sebuah fungsi, yaitu adalah 2T kuadrat tambah 3T tambah 10, di mana T-nya adalah satuannya detik dan S-nya dalam satuan meter. Kemudian ditanya percepatan benda, kecepatan awal benda, kecepatan benda pada T sama dengan 2. Nah, jadi ini sebenarnya untuk 2 dan 3 ini nih sebenarnya ya, basicnya begini. Kalau ada bahas terkait dengan fungsi, maka kita gunakan yang namanya turunan ataupun integral. Nah, jadi integral itu kalau misalnya yang kita butuhin ada di atasnya. Nah, jadi posisinya tuh atau rankingnya seperti ini. Jarak, kecepatan, dan percepatan. Nah, ini kalau ke bawah itu diturunkan. Kalau di bawah adalah turunan diferensial, kalau ke atas integral. Nah, karena berhubung nih kita mau nyari percepatan benda, nah berarti kita nyari turunin 2 kali. Jadi ini kalau kita turunkan berarti Vt, kita mau nyari fungsi V dalam satuan T itu berarti ds per dt, alias kita turunkan fungsi aljabar yang ada di S ini terhadap fungsi T. Nah, ini kalian bisa cari untuk cara turunannya di Google karena ini masih dasar banget, nggak ada ini. Karena gini, kalau misalnya A pangkat N, misalnya fx sama dengan A pangkat N, maka untuk turunannya itu berarti N-nya dimajuin ke depan dikali dengan A dipangkatkan N kurang 1. Jadi ini kalau ditulis jadinya 2 kali 2 kali T pangkat 1 karena 2 kurang 1 tambah 1 kali 3 kali T pangkat 0 tambah 0 karena habis, karena dia nggak punya T lagi. Jadi Vt itu sama dengan 4T tambah 3. Nah, tambah 3 tambah 0 ya udah tambah 3 nih hasilnya. Kemudian kalau kita mau nyari AT berarti
Ya, dv per dt. Berarti kita turunkan fungsi V terhadap T. Jadi D dari 4T tambah 3 ini kita turunkan terhadap T. Maka berarti AT-nya sama dengan 1 kali 4 kali T pangkat 0 tambah 0. Maka berarti fungsi atau ya fungsi percepatannya adalah 4. Nah, karena tidak ada variabel T, maka bisa kita katakan atau bisa kita simpulkan bahwasanya fungsi percepatannya ini mau dengan T berapapun itu akan selalu konstan. Jadi ibarat kata ini adalah fungsi konstanta. Jadi percepatan yang mau T-nya berapapun itu akan selalu 4. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya A-nya itu sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, kalau untuk nomor 2 sama nomor 3, nah untuk nomor 2 itu kan kita butuh daripada, nah untuk ini nih sebenarnya nih nulisnya yang benar begini ya. Berarti VT sama dengan D dari 2T kuadrat tambah 3T tambah 10 per DT. Nah, cara nuruninnya tuh begini. Ya, ini cara nuruninnya. Nah, ya jadi ini cara nuruninnya itu kurang lebih seperti ini, ya. Oke, berarti untuk nomor 2 itu kita butuh kecepatan awal benda, berarti that means berarti yang ditanya adalah V0. Ya udah, berarti V0-nya berapa? Ya tinggal 4 kali 0 tambah 3. Berarti V0-nya sama dengan 3 meter per sekon. Maka jawaban untuk nomor 2 adalah B. Dan lanjut ke nomor 3. V pada saat T sama dengan 2, ya udah, berarti yang ditanya V2. Berarti 4 kali 2 tambah 3, itu berapa? Nah, berarti untuk V2-nya sama dengan 8 tambah 3, ya. Ini kan 8 tambah 3, jawabannya adalah 11 meter per sekon. Oke. Nah, berarti, ya ini jawabannya nggak ada. Nah, oke, mungkin apakah salah cara? Nah, ini coba kita pakai pendekatan yang lain. Karena berhubung ini adalah percepatan konstan, berarti kita bisa gunakan pendekatan GLBB, ya. Untuk berarti GLBB nih, yang dimana kalau kita mau nyari VT, kan ini kita nyari butuh nih, kita di nomor 2 udah tahu nih kecepatan awal bendanya berapa. Jadi setelah 2 detik, kira-kira jadi berapa sih? Nah, jadinya berarti VT sama dengan V0 tambah AT. Berarti VT sama dengan V0-nya adalah 0, ditambahkan 3 ya, kan udah punya kecepatan awal sebesar 3, ditambahkan dengan A-nya itu 4, dikalikan dengan T-nya itu 3. Nah, dengan kan T-nya 2, karena butuh waktu 2 detik kan. Maka VT-nya sama dengan 3 tambah 8 sama dengan 11 meter per sekon. Jadi dengan cara yang berbeda, ya jawabannya tetap sama nih, jawabannya 11. Tapi kalau di pilihan gandanya di kunci jawabannya kan jawabannya D nih. Nah, ini bisa jawabannya bakal itu kalau V1 4 kali 1 tambah 3, maka nilai V1 alias kecepatan pada T sama dengan 1 sekon, itu jawabannya adalah 7 meter per sekon. Berarti ini bisa jadi jawabannya kalau misalnya kita revisi soal, yaitu adalah T sama dengan 1 sekon. Seperti itu, ya. Oke, jadi intinya kalau ada vektor atau ada fungsi, ya lebih mungkin ya fungsi gitu ya, sebuah fungsi, itu maka bisa kita menggunakan yang namanya turunan ataupun integral, ya. Tinggal lihat posisinya. Kalau ke bawah dia turunan, kalau ke atas dia integral. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya. Nah, oke, untuk nomor 4 dan 5. Oke, nomor 4 sama nomor 5 ini juga sama nih. Oke. Jadi untuk nomor 4 sama nomor 5 ini sekaligus saja, berarti diketahui
sebuah benda mula-mula diam, berarti V0-nya sama dengan 0, and then kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap, berarti A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, and then yang ditanya untuk yang A, yang nomor 4 itu adalah V ketika setelah 5 detik, atau V T, dengan T-nya adalah 5 sekon, and then untuk yang B adalah jauh jalan alias jaraknya itu berapa sih kalau T-nya sama dengan 5 sekon. Ya sudah, kita jawab. Yang A, kita bisa menggunakan VT sama dengan V0 tambah dengan AT. Berarti VT sama dengan V0-nya adalah 0, tambah A-nya adalah 2, dikali dengan T-nya adalah 5. Berarti VT-nya sama dengan 0 tambah 10. Ya kan 2 kali 5, 10 ya. 0 tambah 10, jadinya jawabannya adalah 10 meter per sekon. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk soal nomor 5 alias opsi yang B ini adalah S sama dengan, nah ini mau pakai yang V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat, it's okay. Nah, S sama dengan V0-nya 0 kali T-nya 5 tambah dengan setengah kali dengan 2 kali dengan 5 kuadrat. So, berarti ini kan setengah dikali 2 kan, ini bisa kita coret 1 ya. Berarti S-nya itu sama dengan 0 tambah 25. Jadi jawabannya adalah 25 meter. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang C. Nah, tapi untuk yang nomor 5 alias opsi B di sini, kita juga bisa menggunakan pendekatan rumus yang satu lagi. Bisa kita gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2AS. Nah, VT kuadratnya kita udah punya 10. Karena apa? Ini ditanya dalam waktu yang sama-sama 5 detik. Jadi karena berhubung kita udah tahu ya, kita pakai aja nih. Jadinya berarti 10 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah dengan 2 kali 2 kali S. Berarti 100 sama dengan 4S. Berarti ya S-nya sama dengan 100 dibagi dengan 4. Berarti kita punya informasi bahwasanya S-nya itu sama dengan 25 meter. Ya, so dengan pendekatan yang berbeda dengan informasi soal yang ada di sini, jawabannya sama nih. Sama-sama 25 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, oke. So, untuk nomor 4 sama nomor 5, nah untuk nomor selanjutnya, untuk nomor 6 sampai nomor 10 untuk tes formatif keduanya, mungkin saya akan lanjut di video selanjutnya. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya.